الحمد لله الذي نور الدنيا والآخرة بنور الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فما من نور اكتسبه عبد صالح إلا وهو متصل بنور الأنوار وترياق الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا النبي المختار محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فنور الإيمان في قلب كل مؤمن إذا اتصل بنور النبي محمد ثبت ورسخ وازداد، فهو يمد أمته في حياته وبعد مماته وبعد انتقاله للرفيق الأعلى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لهذا يقول النبي محمد: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. حياتي خير لكم وسن لكم السنن وشرع لكم الشرائع، ومماتي خير لكم تعرض علي أعمالكم، فما وجدت فيها خيرا حمدت الله، وما وجدت فيها غير ذلك استغفرت الله لكم. الحمد لله على نعمة أن جعلنا من أمة هذا النبي العظيم، به مؤمنين ومصدقين، فالله يحيينا على محبته ومحبة أهل بيته وأصحابه، ويحشرنا في زمرته في عافية من غير ابتلاء والامتحان، بل بمحض الجود والامتنان. فجزى الله عنا سيدنا مولانا محمد صفوة الأكوان خير ما جزى نبيا عن أمته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menerangi dunia dan akhirat dengan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak ada satupun cahaya yang didapatkan oleh seorang hamba yang soleh kecuali pasti bersambung dengan nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya keimanan yang ada di hati setiap mukmin itu jika bersambung dengan cahaya Nabi Muhammad SAW, maka akan menjadi kuat, tambah lama tambah kuat dan terus bertambah. Rasulullah SAW ini memberikan madad, jadi menyalurkan anugerah dari Allah kepada umatnya, baik ketika beliau Rasulullah SAW masih hidup maupun setelah wafatnya, setelah beliau berpindah alam, sesuai dengan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Kehidupanku itu adalah yang terbaik untuk kalian, kematianku juga yang terbaik untuk kalian. Kehidupanku baik untuk kalian karena ketika aku masih hidup, aku mengajarkan kepada kalian sunnah-sunnah, syariat agama, ajaran-ajaran, aturan-aturan. Kematianku lebih baik juga untuk kalian karena setelah aku meninggal, Allah setiap saatnya menampakkan kepadaku amal-amal umatku. Jika aku mendapati amal umatku baik, aku memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika sebaliknya aku mendapati amal umatku tidak demikian, maka aku akan memintakan istighfar, memintakan ampunan kepada Allah untuk mereka umatku sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena itu kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu besar, nikmat kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan kita selama hidup selalu memiliki rasa cinta yang kuat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
keluarga beliau, semua sahabat beliau, dan semoga ketika kita meninggal tetap dalam perasaan seperti itu dan nanti dibangkitkan bersama rombongan Nabi Muhammad SAW tanpa mengalami ujian dan cobaan terlebih dahulu, akan tapi murni anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dengan perantara Nabi Muhammad SAW. كلما زاد العبد خير وازداد نعمة من الله كلما ازداد شكر لله، كلما ازداد شكر لله سبحانه وتعالى. حتى لو رأى رؤيا صالحة يصبح الصباح شكر، يتصدق بصدقة على هذه النعمة شكر لله. كلما ازداد نعمة ظاهرة أو باطنة ازداد شكر لله. هذا العبد المحبوب عند رب العباد سبحانه وتعالى. نعم. والصدقة تنفع العبد في الدنيا بزيادة رزقه ظاهرا وباطنا، وفي الآخرة ينتفع بها، لأنه يوم القيامة يقول النبي محمد كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. والصدقة بصدقة وصدقة بصدقتين. فما هي الصدقة على ذي الرحم؟ صدقة وصلة. ولما سئل النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أي الصدقة أفضل؟ قال على ذي الرحم الكاشح. رحم لكنه يضمر لك العداوة، يضمر لك البغضاء، يضمر لك الشحنة، أنت تعطيه. هذا فيه كسر للنفس، كسر للهوى، فيه كسر لظهر الشيطان. وهكذا العبادة كلما كانت أشد على النفس كلما كان لها الأجر أعظم وأفضل عند الله سبحانه وتعالى. أفضل وأفضل. ما استطاع بفضل. حتى بالقرض قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم مريت ليلة أسري بي ووجدت على باب الجنة مكتوب درهم الصدقة بدرهم، ودرهم القرض ب18 درهم. ومن الصدقة أنت تقول ليه؟ لأنك قمت فيه وقت احتياج أخوك المسلم، لأنه ما بيطلب قرضه إلا وهو بشدة الحاجة. هذا إذا استرجع قرضه الدرهم بدرهم. أما إذا بعد القرض عفا فكان له 20 وليس 18. إذا عفا عنه وسامحه كان له ب20، أما ب18 لأنه استرجع درهمه فاسترجع مقابله من الربح. بقي استرجاع الأصل والمقابل ب2 يخصم من 20 باقي 18. أما إذا عفا فيحصل له الأجر كامل بعد ذلك. لكن في هذا الزمان خربت الذمم، وكلما تطلب قرضا من أحد طلب العفو والمسامحة. ليش؟ لأن الناس في هذا الزمان ما عاد يعرفون يا لو ما تعرف يا لو ما عاد يعرفون يا لو ما يعني خربت ذممهم. يعني أول عالم جاهل عامي كلهم يخافون. إذا الذمة هذه ما يخرمونها أبدا. إذا قال بأفي بأفي. في هذا الزمان لا، يتذلل بطلب القرضة، ثم إذا حل الأجل يهرب من صاحبه بدل ما يطلب الاعتذار العفو. انظرني شهر، انظرني 3 أشهر، لا. فصار صاحب له الدين يجري خلف من عليه. فلهذا خاف الناس لما خربت الذمم في هذا الزمان ما أحد يقرض أحد. إذا قال بواسي ولا شيء بعطيك مساعدة، نعم، لكن القرضة ما أستطيع العفو، بعطيك قليل مساعدة.
ليه؟ لأن خربت الذمم، خربت الذمم. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: من استدان دينا وفي نيته قضاءه قضاه الله عنه، أي يسر له أسباب القضاء في الدنيا، فإن مات أرضى خصمه عنه يوم القيامة. هذا كان السلف الصالح في جريمة المحروسة يتسابقون. يقول المعلم غريب: جاءني 6 من السادة، كل واحد يقول إذا حد طلب قرضة فلا تروح عند حد ثاني. كل واحد ما يعرف كلام الثاني، كل واحد يتكلم معه سرا. ليش هذا؟ لأنهم بغوا تجارة مع الله، كل يسعى في التجارة مع الله، والتجارة مع الله هي أربح التجارات. لهذا لما جاء سيدنا عثمان بن عفان جاء القافلة حقه، أعطوه التجار ثمن هائل ما رفض، زادوا في الربح رفض، زادوا. كل مرة يقول لهم: في من أعطاني أكثر، في من أعطاني أكثر. قال: مش معقول أكثر من هذا ما عاد يصلح. قال: من ربي أعطاني أكثر. وقال لي: الحسنة ب10 أمثالها. فجعلها كلها صدقة في سبيل الله، وجهز بها جيش العسرة. ولهذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان بعد هذا، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لهم تجارات ولهم أموال كثيرات، لكن ما أشغلتهم عن طاعة رب البريات سبحانه وتعالى وعلى اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد السادات. Seorang hamba setiap mendapatkan nikmat tambahan dari Allah Subhanahu wa taala, maka mestinya harus bertambah syukurnya. Nikmat apapun itu, termasuk nikmat mimpi yang baik. Misalnya semalam di tidurnya dia melihat mimpi yang baik, yang menyenangkan. Maka hendaknya itu adalah nikmat, maka hendaknya dia bersyukur di pagi harinya dengan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan sedekah atau yang lain, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba seperti inilah hamba yang akan dicintai oleh Allah. Setiap mendapat nikmat selalu bersyukur, menambah ketaatan dengan sedekah atau yang lain. Sedekah itu bermanfaat bagi yang melakukannya, baik ketika di dunia maupun ketika nanti di hari kiamat. Manfaat sedekah di dunia adalah orang yang suka sedekah rezekinya terus bertambah, baik bertambah secara zahir maupun secara batin. Manfaat sedekah di hari kiamat itu seperti dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Setiap seseorang nanti di hari kiamat akan dinaungi oleh sedekahnya. Nanti ketika dikumpulkan di mahsyar itu kepanasan semuanya, tidak ada yang mendapatkan naungan kecuali beberapa orang. Di antaranya adalah orang yang ketika di dunia suka bersedekah. Sedekah itu pahalanya tidak sama. Kadang kita sedekah dibales 1 oleh Allah. Ada sedekah pahalanya dicatat 2, yaitu sedekah kepada kerabat, sanak famili. Sedekah kepada kerabat, sanak famili, orang yang masih punya hubungan kerabat dengan kita, walaupun jauh, itu akan dicatat 2 kali lipat. Tidak seperti sedekah kepada orang lain. Karena apa? Karena kalau kita sedekah kepada kerabat, itu kita telah melakukan 2 ibadah sekaligus. Pertama sedekah, kedua silaturahim. Dan yang paling besar pahalanya adalah sedekah kepada kerabat yang dia perlakuannya tidak baik kepada kita. Jadi ada kerabat itu kadang suka menyakiti, suka mengganggu, selalu menginginkan keburukan untuk kita. Kerabat seperti ini disedekahi itu justru pahalanya lebih besar. Kenapa? Karena ini berat dilakukan oleh nafsu. Ibadah itu apapun, sedekah atau yang lain, yang paling besar pahalanya adalah yang paling berat dilakukan oleh nafsu. Semakin ibadah itu berat dilakukan oleh nafsu, maka semakin besar pahalanya, karena
Di situ terdapat unsur melawan nafsu, melawan keinginan-keinginan hati, dan bisa mematahkan tulang punggungnya setan. Karena itu sering-seringlah kita beribadah yang paling berat untuk nafsu. Sedekah kepada kerabat sebagaimana tadi dijelaskan itu pahalanya besar. Kepada orang yang membutuhkan pahalanya besar. Kalau kita tidak mampu sedekah, menghutangi itu juga tidak kalah besar pahalanya. Jadi ada orang lain perlu uang, mau hutang pada kita, atau kerabat perlu uang, mau berhutang kepada kita, kasih utangan. Nah, ini pahalanya sangat besar. Bahkan sebagian hadis menjelaskan pahala menghutangi orang lain itu lebih besar dibanding pahala sedekah. Rasulullah SAW menjelaskan, ketika aku diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Isra Mi'raj, aku melihat di pintu surga, kata Rasulullah SAW, aku melihat 1 dirham sedekah itu dicatat 1 kebaikan. Tapi kalau 1 dirham menghutangi orang lain itu dicatat 18 kebaikan. Ini kenapa kok menghutangi? Dalam hadis ini jelaskan menghutangi orang itu pahalanya lebih besar. Iya, karena kalau orang datang kepada kita, kalau kita sedekah kepada orang lain, belum tentu orang itu membutuhkan. Mungkin dia kepepet, mungkin tidak. Tapi kalau ada orang datang kepada kita dengan penuh rendah hati, berhutang pada kita, pasti dia kepepet, pasti dia sangat memerlukan. Nah, karena itu ketika kita beri dia hutangan, maka akan dicatat 18 kebaikan. Ini kalau kita nagih. Jadi habis menghutangi, setelah itu ketika orang itu punya uang, kita minta, kita tagih, itu dicatat 18 kebaikan. Tapi kalau kita menghutangi orang, kemudian dibebaskan utang itu, maka bukan 18, tapi 20 kebaikan. Nah, ini ajaran Rasulullah SAW. Orang-orang dulu itu berlomba-lomba, kalau ada orang kepepet itu rebutan untuk menghutangi. Berlomba-lomba untuk menghutangi. Kenapa? Karena orang-orang dulu itu menjaga amanat. Kalau utang, waktunya bayar ya bayar. Kalau utang karena kepepet, nanti setelah punya uang ya segera dilunasi. Makanya orang-orang dulu itu berlomba-lomba untuk menghutangi orang lain. Zaman sekarang ini ruwet. Jarang ada orang yang mau menghutangi. Bahkan orang yang punya uang sekalipun, kalau kita datang kepada dia mau berhutang, dia beralasan tidak punya uang, membutuhkan begini begitu. Karena apa? Ya karena dari yang orang-orang yang berhutang zaman sekarang ini ya ruwet. Kalau utang datang ngemis-ngemis, nangis, kemudian nanti kalau sudah waktunya bayar, ketemu tidak mau mengucapkan salam, tidak nyapa. Jadi akhirnya yang ngemis-ngemis nanti yang punya uang. Dulu dia yang berhutang yang ngemis-ngemis ketika kepepet. Setelah berhutang, waktunya pelunasan, padahal dia punya uang, tidak mau bayar. Akhirnya yang menghutangi yang ngemis-ngemis. Nah, gara-gara kelakuan seperti ini, akhirnya zaman sekarang banyak orang yang tidak mau menghutangi orang lain. Orang dulu itu tidak begitu. Bukan hanya orang alimnya, orang awamnya itu menjaga betul amanatnya. Kalau berhutang ya ketika mampu segera dilunasi. Berhutang itu ketika kita kepepet kemudian perlu mencari utangan. Itu kalau ketika kita hutang, di hati kita memang niat nanti kalau mampu akan melunasi, itu akan dimudahkan oleh Allah untuk melunasi hutang. Kalaupun sampai dia meninggal belum berhasil melunasi hutangnya, nanti di hari kiamat Allah akan membuat orang yang dihutangi dulu yang belum sempat dilunasi itu akan dibuat ridho memaafkan oleh Allah SWT. Karena itu kalau utang niatnya yang benar. Ketika utang memang niat nanti kalau mampu akan melunasi. Dengan begitu akan dimudahkan oleh Allah untuk melunasi hutang. Kalaupun tidak mampu melunasi, nanti di hari kiamat akan diampuni oleh Allah SWT. Musuhnya orang yang memberikan hutangan dulu akan dibuat ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang dulu itu suka sekali untuk menghutangi orang lain, berlomba-lomba bahkan dulu dikisahkan di Tarim, di kota Tarim di Hadramut sana, itu ada
seorang guru anak-anak kecil begitu, muallim, seorang muallim. Jadi guru yang suka ngajari anak-anak kecil bacaan Al-Quran, membaca, menulis. Nah, itu dia orangnya ekonominya pas-pasan. Nah, ada ada 6 orang sayyid, 6 orang habaib. Itu masing-masing dari mereka mendatangi Pak Guru tadi itu. Untuk apa? Menyampaikan, kamu kalau perlu apa-apa, jangan pergi kemana-mana, datang ke saya, bilang ke saya. Kalau perlu apa-apa, bilang ke saya. Ini bilang gitu. Kemudian tidak lama, satu habib lagi datang. Kalau kamu perlu apa-apa, jangan pergi kemana-mana, datang kepada saya. Jangan kemana-mana. Sampai ada 6 orang yang datang kepada Pak Guru tadi, menawarkan bantuan kalau kepepet. Dan ini tidak janjian, masing-masing dari 6 habib tadi nggak ada yang tahu. Kenapa? Mereka begitu, kalau beribadah itu melakukan kebaikan disembunyikan, tidak ditampak-tampakkan kepada orang lain. Kenapa? Mereka itu beribadah niatnya murni karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdagang bersama Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak bakalan rugi. Orang yang bermuamalah beribadah karena Allah tidak bakalan rugi. Tapi kalau bersama makhluk mungkin untung, mungkin rugi. Tapi kalau dengan Allah pasti beruntung. Seperti juga yang dicontohkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sayyidina Utsman bin Affan itu suatu ketika pernah punya barang dagangan itu ditawar oleh orang dengan harga yang mahal. Beliau, enggak, saya enggak mau. Karena ada orang lain yang akan memberikan kepada saya harga yang lebih mahal. Ya sudah, kata orang yang nawar tadi, tak naikkan. Dinaikkan lagi dengan harga yang lebih tinggi. Sayyidina Utsman, enggak, saya enggak mau. Karena ada orang lain yang akan membayar saya lebih mahal. Dinaikkan lagi. Enggak, saya enggak mau. Karena ada orang yang mau membayar saya lebih mahal. Orang tadi heran, di mana enggak bakalan ada. Kemanapun kamu pergi enggak bakalan ada yang menawar barang ini dengan harga yang lebih tinggi daripada ini. Sayyidina Utsman menjawab, ada. Allah Subhanahu wa taala Tuhanku yang akan memberikan bayaran kepadaku yang lebih mahal. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman? Harta yang ditawar mahal tadi itu, yang begitu banyak jumlahnya, dikeluarkan semuanya, disodakokan untuk membiayai jihadnya umat Islam di saat itu, jihadnya Rasulullah SAW. Akhirnya gara-gara apa yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman ini, akhirnya Rasulullah SAW bersabda, ma dharra Utsman ba'da hada. Setelah apa yang dilakukan oleh Utsman ini, apapun yang dilakukan oleh Utsman tidak akan membahayakan kepada dia. Semuanya akan mendatangkan manfaat kepadanya. قال أحد أصحاب النبي محمد يا رسول الله دلني على عمل إذا عملت دخلت الجنة. فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم أطعم الطعام وأفشي السلام وصل الأرحام وصلي بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. طعام الطعام لأن اللقم تدفع النقم. يقول الشيخ عبد القادر الجيلاني لقمة في بطن جاية خير من بناية 1000 جامع. وأفشي السلام، كل من أهل الإسلام عرفت ولم تعرف. فلما صرنا بعيد عن تعاليم الدين صرنا ما نسلم إلا على من نعرفه، وهذا مخالف. كل مسلم تسلم عليه. وصل الأرحام، وإن صدر منهم أذى صلهم، فإن الصلة لا تأتي إلا بالخير، ولو بالسلام، ولو بإرسال سلام عبر الواتساب أو عبر الSMS. وصلي بالليل والناس نيام، فإنه ذاكر الله في الغافلين كالصابر بين الفارين. في وقت غفلة الناس أنت تذكر الله، يعني يكون عملك الوحيد هو الذي يصعد، أو قليل من يصعد عمله في تلك الساعة. هذا يكون الثواب والأجر عظم. ولأن الاستيقاظ في جوف الليل صعب على النفس، وكل عبادة فيها صعوبة على النفس كان الأجر فيها أكثر والثواب فيها أعظم عند الله سبحانه وتعالى. فلا تستحقر من الخير شيء أبدا. نعم، ولو حتى بثوب خلق. هذا ندب الإمام إذا استجد أحدكم ثوبا أن يتصدق بالقديم البالي.
قال صلى من كسى يعني قال إذا كسى مسلم مسلما ثوبا ستره الله ما دام عليه خيط من ذلك الثوب وألبسه الله من خضر الجنة. فيقول الله سبحانه في الحديث القدسي، يقول المولى لعبده: عبدي مرضت فلم تعدني، أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: مرض عبدي فلان فلم تعده، ولو عدته لوجدتني عنده. استطعمتك فلم تطعمني، قال: استطعم، كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: استطعمك عبدي فلان لو أطعمته لوجدت ذلك عندي أي جزاءه. واستسقيتك فلم تسقني، فقال: كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، ولو أسقيته لوجدت ذلك عندي أي ثوابه وجزاءه عندي. هكذا يقول. ففي كل معروف خير وفضل، سواء بالحال سواء بالمال. ما على الإنسان إلا أن يقصد مساعدة إخوانه المسلمين، فإن لم يستطع بفعله أو بقوله فعلى كل حال يكون ذلك بهمته ونيته وعزمه الصادق فيما بينه وبين الله. فمن يستنزل بهم الرحمات تكون سبب أن تقول صباحا ومساء 27 مرة أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، تكون سبب في نزول الرحمة على المسلمين. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات 27 مرة، هذه تكون منها كمساعدة. ليه؟ لأن من واظب عليه 27 صباحا ومساء يكون من الذين يرحم الله بهم العباد وتستنزل بهم الرحمات. فواظب على ذلك ففيه خير كثير. والله يجعلنا وإياكم مفاتيح لكل خير، مغاليق لكل شر، ويقرب منا ومنكم كل خير، ويبعد عنا كل شر نفوس وضير، ويقرب من الأخيار، ويبعد عنا كل شرار فينا في جميع المضار. تقبل علينا وعليكم ليلة نصف من شعبان، يبدل الله سيئات إلى حسنات، ويحول حالنا وحالكم إلى أحسن حال، بجاه النبي محمد صفوة أهل الكمال صلى الله عليه وسلم، يكتبنا فيها من السعداء المرزوقين الموفقين للخيرات في عافية وسلامة من غير ابتلاء ولا امتحان، بجاه النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صفوة الأكوان، والحمد لله رب العالمين. Suatu ketika ada salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW datang pada Nabi mengatakan, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku perbuatan yang jika aku melakukannya maka aku akan masuk surga. Rasulullah SAW kemudian mengajarkan 4 perkara. 1, sukalah bersedekah makanan kepada orang lain. 2, tebarkan salam. 3, bersilaturahimlah, sukalah menyambung hubungan famili. Kemudian yang 4, sholatlah di malam hari ketika kebanyakan orang sedang tidur. Maka jika kamu melakukan 4 hal ini, kamu akan masuk surga dengan keselamatan tanpa diuji, tanpa disiksa terlebih dahulu. 4 hal, suka memberikan makanan, menebarkan salam, suka bersilaturahim, dan kepada sanak famili, dan sholat malam ketika kebanyakan orang sedang tidur. Yang pertama, suka memberikan makanan kepada orang lain. Dikatakan al-luqam tadfa'un niqam. Suapan makanan yang kita berikan kepada orang lain itu akan mencegah azabnya Allah Subhanahu wa taala, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu mengatakan, 1 suapan makanan yang engkau berikan kepada orang yang sedang lapar itu pahalanya lebih besar dibanding membangun 1000 masjid jami'. 1 suapan makanan, 1 suapan ini yang diberikan kepada orang yang membutuhkan itu pahalanya lebih besar dibanding membangun 1000 masjid jami'. Yang kedua, tebarkan salam. Salam yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW ini
kepada orang yang kita kenal maupun yang nggak kita kenal. Nah, di zaman sekarang enggak. Kalau ketemu orang yang kenal mengucapkan salam. Kalau enggak kenal tidak mengucapkan salam. Ini bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Mestinya kenal enggak kenal pokok muslim ya diucapi salam. Yang ketiga, menyambung tali silaturahim dengan sanak famili. Walaupun mereka suka menyakiti kita. Sambung silaturahim, datangi mereka ke rumahnya. Itu. Atau kalau tidak mampu minimal ucapkan salam secara langsung. Datang ke rumahnya sekedar mengucapkan salam. Atau kalau tidak mampu karena jauh atau repot, minimal mengucapkan salam atau kirim salam melalui SMS, melalui WhatsApp atau yang lain-lainnya. Intinya tetap dijaga hubungan baik dengan kerabat. Kemudian yang keempat adalah sholat malam ketika kebanyakan orang tidur. Orang yang berzikir ingat kepada Allah ketika kebanyakan orang sedang lalai, itu pahalanya sangat besar. Seperti orang yang bertahan dalam medan perang ketika kebanyakan pasukan melarikan diri. Bangun di malam hari itu memang berat bagi nafsu. Dan begitulah setiap ibadah yang berat dilakukan oleh nafsu, maka pahalanya akan lebih besar. Intinya kita itu jangan pernah meremehkan amal baik. Lakukan amal baik yang kita mampu. Semampunya, tidak perlu. Allah tidak memerintahkan kita untuk memaksakan diri. Kita misalnya punya pakaian yang sudah pakaian bekas. Ada orang membutuhkan, sedekahkan. Punya pakaian lebih dari kebutuhan. Yang lebih dari kebutuhan itu disedekahkan. Khususnya apalagi kalau kita mendapatkan pakaian baru. Kalau kita punya, dikasih oleh Allah pakaian yang baru, maka sunat mensedekahkan pakaian yang lama. Nah, ini ajaran Rasulullah SAW dan pahalanya sangat besar. Barang siapa yang memberikan penutup aurat, memberikan pakaian kepada seorang muslim, maka Allah akan menutupi aib-aibnya dan nanti akan diganti dengan pakaian yang ada di surga. Berbuat baik kepada sesama hamba Allah, ini adalah ibadah yang paling besar pahalanya. Jadi ibadah itu tidak melulu kita hanya ada di masjid atau semisalnya, tapi membantu keperluan orang lain itu sangat besar sekali pahalanya. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, kurang lebih artinya, wahai hambaku, kenapa engkau tidak menjenguk aku ketika aku sakit? Si hamba tadi bingung, ya Allah, bagaimana mungkin aku menjengukmu? Engkau adalah Tuhan, bagaimana mungkin engkau sakit? Allah menjawab, maksudnya ada hambaku yang lain yang sakit, kenapa tidak engkau jenguk? Kalau kamu menjenguk orang yang sedang sakit, maka seolah-olah kamu menjenguk aku. Kamu akan mendapatkan pahala yang besar dariku. Kemudian Allah melanjutkan, wahai hambaku, aku minta makanan kepada kamu, kenapa kamu tidak memberi? Hamba tadi bingung, ya Rabb, ya Allah, engkau Tuhan, kenapa harus aku beri makanan? Engkau pencipta makanan. Allah menjelaskan, maksudnya ada hambaku yang memerlukan makanan, kenapa tidak engkau bantu? Seandainya engkau membantu dia, kamu akan mendapatkan pahala yang besar dariku. Allah kemudian melanjutkan, wahai hambaku, aku butuh untuk minum, kenapa engkau tidak memberi aku minum? Hamba tadi bingung, ya Rabb, bagaimana mungkin engkau butuh minum? Engkau adalah Tuhan. Maksudnya, kata Allah, ada hambaku yang sedang kehausan, kenapa tidak engkau bantu? Jika engkau membantu dia, memberi minuman kepada dia, maka engkau akan mendapatkan pahala yang besar dariku. Jadi intinya kita ini berusahalah untuk menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Suka membantu orang lain. Kalau memang kita mampu melakukan, ya lakukan dengan perbuatan. Kalau tidak mampu, minimal niatkan kalau kita mendapati keluarga kita sedang kesulitan. Apapun kesulitan yang ia alami. Kalau kita bisa bantu, ya bantu. Kalau tidak bisa kita bantu, kita nangis dalam hati kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saudaraku membutuhkan. Aku ingin membantu dia, ya Allah. Tapi aku tidak mampu. Seandainya aku mampu, aku pasti membantu dia, ya Allah. Serius dalam hati seperti itu, maka Anda akan dicatat seolah-olah Anda telah membantu dia. Walaupun tidak berhasil, tapi niatnya yang serius. Atau juga termasuk membantu sesama muslim adalah rutinkan setiap pagi dan sore membaca zikir astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat 27 kali.
Setiap pagi 27 kali dan setiap sore 27 kali. Siapapun yang rutin membaca zikir ini, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat 27 kali pagi dan sore, maka dia akan menjadi sebab turunnya rahmat untuk semua hamba-hamba Allah dimanapun dia berada. Nah, jadi ketika kita suka membaca zikir ini, dimanapun kita berada, orang-orang sekitar kita akan kecipratan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menjadi sebab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umri wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa jazatan wa maghfiratan ba'da al-maut wa 'afwan 'inda al-hisab wa amanan wa ju'adan wa nasib min al-jannah wa zina Allahumma an-nazar ila wajhika al-karim bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.